sharing session. Saya Shirley Intan Suri yang akan menjadi host Inbound Sharing Session episode 21 hari ini. Nggak kalah spesialnya dengan sharing session kita minggu lalu yang mengundang CEO dan foundernya Inbound Adi. Sekarang kita bakalan mengundang dari CEO Inbound Adi sendiri, Mas Ihsan Ramadi Putra Segara. Sorry Mas, terima kasih udah sempat hadir di sharing session kita ini. Nah, di sharing session kita hari ini kita akan Mas Ihsan bakal ngobrol banyak, cari tahu tentang how to run world class agency like Inbound Adi dan menjawab pertanyaan dari Inbound Adi sendiri maupun pertanyaan dari luar Mas Ihsan. Oke. Untuk yang belum sempat kirim pertanyaan dan pengen tahu gimana sih caranya atau menjalankan agensi seperti Inbound Adi, dan langsung kirim pertanyaan di kolom komen bawah program tema hari ini. Baik Mas, kita mulai. Mas Ihsan, selamat sore, apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Mas Ihsan, dari kita semua nih, kita pengen tahu banget, Mas Ihsan sebelumnya udah ada di Telco selama 10 tahun, Digital Bright PPE Ltd, dan juga M-Star. Sejak saat itu Mas Ihsan mulai kepikiran untuk masuk ke dunia digital, bener kan Mas? Iya. Nah, boleh cerita nggak Mas tentang awal bergabung dengan Inbound itu seperti apa? Oke, cerita ya? Iya, benar. Berarti panjang. Oke, saya make it short. Pertama itu berawal dari saya kerja di perusahaan lama itu namanya M-Stars. Yeah. M-Stars develop beberapa produk digital. Contohnya kita create payment system, payment point system, kita create games, Lilo, kita pernah dengar Lilo. Terus kita develop portal musik, Popmaya, dan beberapa produk digital lainnya. Jadi kita tuh fokus di develop dari produknya sendiri. Tapi begitu pas kita launching, kita merasa, kok nggak seperti yang kita ekspektasi. Growth-nya, pertambahan usernya itu nggak banyak, dan ya so-so lah. Jadi pasti ada sesuatu yang salah di sini. Kita cari tahu, akhirnya kita menemukan seorang digital marketing consultant, Mas Rido ada nggak? Ada. Nah, oke, Mas Rido. Nah, Rido lalu menawarkan konsep kita yang namanya inbound marketing. Inbound marketing di-share ke kita, ke M-Stars, dan menurut gue memang ya ini adalah kunci how to promote our product di digital. Setelah itu Rido trainingnya selesai, Rido juga jalan. Akhirnya Rido ketemu sama Italo. Italo itu adalah CMO-nya M-Stars dulunya. Lalu Rido dan Italo develop Inbound ID running. Terus karena saya dulu dekat sama Italo juga share banyak lah mengenai Inbound ID. Akhirnya juga ngajak join. Akhirnya saya join dengan di Inbound ID awal 2012. Mas, sebelumnya kan udah lama banget nih, ibaratkan udah comfort zone dengan kantor sebelumnya gitu. Pertimbangan apa sih Mas untuk benar-benar kayak oke, saya join dengan Inbound ID gitu? Pertanyaan yang sulit. Jujur mungkin sebenarnya gue tuh orangnya yang suka tantangan. Jadi intinya apa yang ditawarkan Rido itu inbound marketing metodologi itu adalah sesuatu yang dulunya itu adalah hal yang baru, dan saya melihat bahwa ya ini adalah solusi nih buat banyaknya produk-produk digital yang bakal tumbuh di masa depan. Jadi saya harus berada di situ. Makanya begitu ada tawaran itu dari Italo, saya langsung oke. Satu lagi kalau dari segi personal, yaitu Italo dan Rido memberikan kebebasan kepada saya untuk develop tim Inbound ID ini, kebebasan yang cukup luas lah. Jadi gimana cara developnya sebagainya itu diberi kebebasan ke saya. Jadi ada kepercayaan dan ada potensi, kenapa tidak? Nah, selanjutnya nih Mas, aku juga mau tanya tantangan terbesar. Inbound kan masih kecil. Kantor sebelumnya itu udah besar banget. Which is itu ibaratnya nggak ada naik turun, aman
lah kayak gitu. Nah, gimana sih tantangan terbesar dari Mas Ihsan untuk memulai inbound tersebut dan gimana cara menghadapinya? Mungkin teman-teman juga pengen tahu, bisa diaplikasikan ke kita juga. Sebenarnya sih tantangannya tuh most likely sama sih. Sekarang kemarin juga hampir sama sih tantangan, cuma yang menurut saya itu ada dua hal utama ya tantangan di startup agency startup seperti kita. Yang pertama itu adalah qualified human resource. Jadi problem di kita itu adalah bagaimana mendapatkan human resource yang qualified dengan budget startup. Waktu itu akhirnya kita cari akal dan sebagainya. Kita approach kita adalah kita mendekati beberapa universitas. Jadi kita datang ke beberapa universitas, kita scouting lah. Jadi kalau kayak di bola itu ada scouting players ya. Kalau kita scouting mahasiswa untuk join. Jadi kita training mereka selama kalau nggak salah itu 2,5 bulan. Jadi kita di universitas mana ini? Widyatama. Jadi kita dulu ke Widyatama, ITB, Unisba. Jadi tiga, Unisba, Widyatama, sama ITB. Jadi tiga universitas itu kita approach. Dan akhirnya kita lebih banyak fokus di Widyatama sih pertamanya. Ini kita dapat sekitar 15 mahasiswa yang tertarik join di Inbound ID. Jadi kita training mereka. Trainingnya bertahap, jadi ada proses seleksi juga, dan akhirnya yang kita masuk menjadi tim kita itu ada sekitar 6 dengan tim 6 dengan tim 6 orang. Oh, awalnya karyawannya dari kebanyakan dari mahasiswa Widyatama. Ada yang di sini mahasiswa Widyatama sekali TNI ya. Oke Mas, di awal kan kalau kita lihat nih perkembangan media digital itu spektakuler banget perubahannya, bisa dibilang pesat. Nah, perbedaannya dari awal si inbound sendiri, sertifikasi itu sama sekarang ada jauh beda Mas atau kayak gimana? Oke, sebenarnya balik ke visi yang udah dicanangkan sama Ido Italo yang kita bersama itu adalah bahwa kita menjadi leading performance based digital marketing agency. Yeah. Jadi kata kuncinya adalah performance based. Jadi produk kita akan mengarah ke sana. Pada awalnya karena kita mesti edukasi market, jadi mereka nggak tahu, belum terlalu ngerti lah performance based itu kayak apa. Jadi basicnya dulu, contohnya kita ambil service SEO kita. Dulu service SEO kita KPI yang kita kasih ke klien adalah page view, ranking keyword di page 1 sebagainya. Nah sekarang kita udah berkembang ke performance based. Jadi contohnya kita udah commit ke jumlah traffic organic traffic yang kita bawa ke websitenya klien, dan bahkan kita juga menyisipkan performance based. Jadi begitu kita tidak mencapai numbers tertentu, maka payment yang kita terima pun akan turun. Begitu juga dengan paid. Nah, kita juga sekarang udah produk-produk yang kita tawarkan bukan hanya menawarkan klik, traffic dan sebagainya. Kita juga udah menawarkan produk-produk yang based on cost per sales, cost per install, atau cost per leads. Itu juga udah kita tawarkan ke beberapa klien. Karena ya kita lihat boomnya e-commerce kan cukup besar di Indonesia, dan itu adalah kebutuhannya mereka, ya kita going ke sana. Inbound ini udah berdiri tahun 2011 incorporatednya kita 2012 awal 2011 akhir. 2011 akhir sampai sekarang pastinya klien banyak dong ya Mas ya. Oke. Nah, kita punya dari inbound sendiri pernah nggak menghandle dari klien di luar Indonesia kayak gitu? Pasti punya cara tersendiri atau cerita sendiri untuk untuk handle klien tersebut kayak gitu. Biasanya service kayak gimana dan gimana inbound melakukan? Oke. Kita pernah handle beberapa klien luar. Yep. Contohnya tuh Parkway Hospital, Microsoft Regional, Microsoft Regional, terus Practo, Coco Jewelry, banyak sih.
banyak ilmu lah yang kita dapatkan dari beberapa klien tersebut ya. Salah satunya adalah yang paling utama tuh gue ngelihatnya adalah dalam klien luar negeri itu contohnya begitu kita ngomongin bagaimana cara kita memilih partner, karena klien kita dengan klien luar negeri itu kita nggak direct ke mereka, jadi kita through partner. Jadi bagaimana cara kita memilih partner yang tepat untuk masuk, that's one thing ya. Contohnya begitu kita masuk Microsoft Regional, kita pernah handle Microsoft Regional itu under Lionbridge. Lionbridge ini adalah mereka sih ngomong the biggest SEO company di dunia. Jadi mereka punya banyak partner-partner di seluruh dunia. Jadi projectnya itu banyak banget lintas negara. Nah, terus terang di awalnya kita rada susah ya, kan? Mereka punya sistem itu udah benar-benar rigid. Jadi kalau kita part-part SEO itu mereka udah bagi tuh detail satu-satu. Jadi kita cuma mendapatkan small part doang. Misalkan cuma backlinking doang ke mana. Jadi khusus part itu aja. Cuma atau create konten apa. Jadi nggak secara komprehensif kita nggak dapat nih mengenai project ini. Tapi lebih ke part-partnya aja kita dapat. Jadi growing dari campaign itu sendiri kita nggak tahu apakah campaign kita ini bagus atau enggak, karena kita juga ngomong part kecil doang itu kalau kita main dengan Lionbridge. Oke. Terus kita juga punya pengalaman dengan ini nggak salah nyari partner juga kali ya. Kita pernah dengan Coco Jewelry itu ya klien dari Hong Kong ya, dikenalkan oleh partner dan sebagainya ya. Kita tidak karena kita tidak melakukan due diligence yang tepat dengan klien ini, sehingga ya akhirnya begitu campaign udah jalan dan sebagainya, campaign udah selesai, begitu kita penagihan bla bla ya terjadilah bad debt. Jadi ya itu tadi poin yang utamanya adalah choosing partner, melakukan due diligence terhadap our clients. Terus mungkin satu lagi yang perlu diperhatikan juga adalah tax treaty ya. Jadi aturan pajak antara kita dengan negara misalkan di negara Hong Kong sebagainya, apakah ada peraturan pajak atau enggak? Karena kalau nggak ada, jadi di kitanya repot. Nah, kalau yang bareng Coco Jewelry itu mungkin salah satu tantangannya juga ya Mas, untuk partner dengan luar kayak gitu. Pasti ada partner yang kita handle bareng partner ataupun bisa direct ke regional sendiri. Itu ada perbedaan masih Mas tantangannya untuk yang benar-benar handle si partner luar negeri sendiri. Tantangan perbedaan itu lebih yang selain itu apa lagi Mas? Kalau poinnya sih 3 tadi sih. 3 itu aja ya. Nah Mas, perkembangan dunia digital kan sangat pesat banget nih. Bisa persaingan digital juga di dalam maupun di luar gitu. Apa sih yang membedakan kita, service yang kita kasih ke partner dengan ke klien yang membedakan kita dengan yang lain? Oke. Sebenarnya itu yang membedakan kita dengan yang lain itu adalah hal yang paling utama di kita itu adalah kita wajib keep up our knowledge di dalam dulu. Yang mesti kita benar itu adalah di dalam dulu. Jadi knowledge dari tim itu sendiri. Jadi improvement dari pengetahuan dari internal tim kita. Terus yang berikutnya itu kita melihatnya adalah bagaimana kita melihat kebutuhan dari klien itu sendiri, karena masing-masing klien itu unik dan kadang-kadang mereka nggak tahu kebutuhannya mereka apa. Nah, di situ sebuah special skill yang dibutuhkan oleh tim account dan tim sales kita untuk melihat kebutuhannya mereka apa, and then we come with solution. Oke. Nah, Mas, kunci suksesnya bukan kunci sukses, yang menjadikan kunci yang membedakan kita dengan agensi yang lain itu kayak gimana? Soalnya kan kita juga bersaing nih sama agensi yang lebih besar, bukan yang kecil aja kayak gitu. Ini yang membedakan benar-benar membedakan kita dengan yang lain itu seperti apa? Oke. Beda kita sama agensi besar lainnya ya itu adalah kita coba customize the product to the client. Jadi memang kita memberikan keleluasaan
kita tidak terlalu strict ke klien. Kita tidak terlalu strict ke klien. Service kita X dan kita ngasih X, enggak. Jadi kita mencoba memberikan lebih beyond their expectation. Itu sih ya. Memang that's extra cost di kita, but we believe kalau kita do 100 lebih dari 100%, so we get something. Oke, itu juga salah satu kuncinya ya Mas ya. Nah, buat teman-teman nih yang dari Inbound ID, jangan pernah takut juga kalau seandainya bersaing sama agensi besar lainnya. Mas Isan kan udah jawab nih beberapa hal mengenai how to run an agency. Nah, dari teman-teman Inbound, ada yang mau ditanyakan ke Mas Isan? Isan, boleh cerita nggak yang pertama kali bikin Mas Isan tertarik di digital itu apa? Apakah memang passion dari awal memang itu, atau mungkin ada hal lain apa sih yang menurut bahwa digital itu akan, maksudnya di masa depan di future itu akan terus berkembang? Apa yang membuat Mas Isan yakin? Mungkin tadi ya Renata, tadi kan awal ketertarikan saya di digital itu sendiri juga based on problem yang dihadapi sendiri. Jadi kita bikin produk capek-capek, terus ternyata nggak ada orang yang melihat, nggak ada orang yang tahu kita punya produk ini. Maka mungkin gua tanya sini, ada yang pernah tahu PopMaya nggak? Atau Lilo? Kita spend cukup banyak uang lah untuk develop produk-produk tersebut. So, dan kita juga tahu kan kedepannya itu pasti produk-produk seperti ini. Waktu tahun 2012 itu kita kan, saya mikirnya kedepannya itu produk-produk kayak gitu bakal banyak startup-startup muncul, creating produk-produk digital yang baru, dan itu butuh dipromosikan. Jadi butuh sebuah kemampuan untuk mempromosikan produk-produk tersebut di digital. Nah, karena saya ngeliat, ini kan pasti kebutuhan dan cukup banyak, kedepannya arah sana. Maka saya beranggapan saya mesti berada di perahu tersebut. Kalau enggak ya saya ketinggalan. Itu yang menjadi pemicu pertama buat join ke digital. Benar-benar ya. Buat yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Prediksi menurut Misan beberapa tahun yang lalu nih, terus kalau mulai buat kedepannya nih sekarang bakalan kayak gimana menurut dunia digital itu bakalan kayak gimana? Oke. Kedepannya ya sekarang pun juga udah kejadian kan apa yang diprediksikan kemarin itu bahwa kedepannya produk-produk digital itu bakal menguasai ya ini kejadian saat ini. Dan kedepannya sih saya melihatnya juga hal yang sama. Jadi kita lihat seluruhnya penetrasi internet di Indonesia semuanya itu mengarah ke satu hal bahwa Indonesia dan dunia itu akan going digital, dan itu udah kejadian. Dan kedepannya itu lebih ke bagaimana cara kita mengantisipasinya. Maksudnya kalau ngomongin digital itu ngomongin teknologinya, dan perubahan teknologi digital itu cepat sekali. Nah, makanya kita harus keep on track dengan perubahan teknologi tersebut. Itu yang mesti kita lakukan. Dan kalau mengenai kedepannya lagi yang seperti yang Gali tanyakan itu, persaingan itu kalau saya melihatnya ya, persaingan itu nggak hanya ngomongin di apa yang ada di Indonesia saat ini. Kalau saya melihatnya adalah kedepannya itu beyond lebih ke teknologi, ke space teknologi. Saya ngelihatnya kedepannya itu di area startup digital tuh bakal memanfaatkan space teknologi, entah itu bentuknya satelit atau perjalanan luar angkasa dan sebagainya. That's the next big things setelah boom digital saat ini. Kalau saya pribadi melihat seperti itu. So kita juga bakal ke sana dong. Gimana Mas Gali? Ada yang lain dari teman-teman? Mungkin tambahan juga tadi ya dari Gali itu, di samping itu adalah pemanfaatan teknologinya itu sekarang ini udah mulai masuk
mungkin kemarin ini pemanfaatan teknologi itu lebih ke apa, kebutuhan yang belum fundamental lah. Contohnya masih ke e-commerce, beli barang dan sebagainya. Itu mungkin kedepannya itu udah teknologi digital manfaatnya lebih jauh lagi ke kehidupan. Contohnya kemarin itu ada yang bilang juga bahwa sekarang ini udah ada pemanfaatan teknologi itu untuk digital untuk apa, penangkapan ikan. Jadi kedepannya itu lebih ke implementasi digital ke kehidupan sehari-hari yang lebih dekat dengan rakyat daerah rural. Oke, itu dari. Ada lagi teman-teman? Nah Mas, Ya. Kaget gua. Berkaitan dengan teknologi digital yang tadi disampaikan akan berkaitan, kita tahu sendiri bahwa ya mau gimana lagi, Indonesia memang adaptation teknologinya memang sedikit lebih terlambat daripada negara-negara di bagian Eropa ataupun di Amerika sana. Seperti kalau mengikuti beberapa tren teknologi belakangan ini, di misalnya CES 2017 dengan teknologi 5G dan Internet of Things, yang mereka sudah canangkan dan bahkan sudah diuji coba dan mungkin siap dilepas di pasar. Berbagai hal itu akan saling terintegrasi, Mas. Nggak, kalau sekarang kan cuman ya sekelompok kecil di dunia internet saja nih, Mas. Tapi kedepannya diharapkan bisa semuanya tergabung, profesional, personal. Nah itu menurut Mas Ihsan sendiri gimana challenge-nya atau apa yang bisa dipersiapkan kita untuk menyongsong untuk bisa ready dengan berbagai potensial teknologi yang sangat bermanfaat itu? Kalau saya sih melihatnya ada dua hal. Yang pertama itu adalah most likely ini saya melihatnya adalah orang Indonesia ya itu takut memulai. Jadi jika lu pengen berkembang ya lakukan dulu, and then, nanti orang-orang akan melihat Anda dan akan mengajak Anda untuk berkolaborasi. Dan kolaborasi itu akan terbentuk sendiri nantinya setelah Anda memulai. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah benar bahwa perkembangan begitu pesatnya dan saya melihatnya ada kolaborasi tiga party lah yang belum di luar itu udah kejadian. Kolaborasi antara pemerintah, swasta dan pendidikan itu mereka sudah berkolaborasi. Bahkan kita lihat bukan hal yang ini lah, karena begitu kita ngelihat kerjasama antara NASA, Google dan pemerintah sendiri itu di Amerika itu udah begitu kuatnya lah. So bagaimana dengan kita di Indonesia? Apa kejadiannya? Terus terang kalau saya pribadi saya belum melihat itu ketiga hal itu udah sejalan. Makanya di Indonesia sebenarnya seperti berkaitan dengan yang pertama saya bilang tadi bahwa nggak usah nunggu pemerintahnya untuk menyediakan fasilitas bla 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 atau perguruan tingginya mesti ngapa-ngapain, enggak. Mesti ada yang maju nih di antara ketiga pihak ini, mesti ada yang maju duluan bahwa let's do something. Dan kolaborasi akan kejadian. Itu kalau menurut pandangan saya mengenai pertanyaan dari Kevin tadi. Karena kalau kita melihat di kampus-kampus itu juga sebenarnya teknologi itu mereka tuh juga udah develop sesuatu, mungkin skalanya adalah skala penelitian lah ya, tapi begitu itu diperkenalkan ke industri dan dihubungkan dengan pemerintah itu bisa jadi sesuatu. So ini mungkin kalau ada yang stakeholder yang pemerintah atau siapa yang melihat ya let's do something. Okay. Jadi jangan menunggu. Gimana Mas? Sip. Ada yang lagi? Oh tadi? Oh ya.
Kak Indra mau balas dendam mas. Dari sharing session minggu lalu itu menceritakan bahwa salah satu tantangan terbesarnya adalah manage people ya. Jadi menanyakan gimana strategi manajemen Oke, ya itu salah satu yang ya seperti yang saya bahas tadi kan adalah talent apa? Qualified talent, kita mesti punya qualified talent dan manage that talent. Strategi kita sih apa ya? Kita melihatnya bahwa talent itu butuh apa ya? Butuh dua hal. Mereka butuh pengembangan diri dan mereka butuh arena untuk berkreasi. Nah, mungkin strategi kita adalah kita tiga. Yang pertama adalah benefit. Tiga hal tersebut yang kita lagi working out lah untuk bisa memberikan yang terbaik buat talent di Inbound ID. Contohnya kalau begitu pengembangan diri, kita open buka jika ada rekan-rekan di Inbound ID yang pengen entah itu bentuknya training, entah itu bentuknya workshop dan sebagainya, open ya bu manajer, bukan begitu bu? begitu. Nah, itu open buat semuanya. Nah begitu juga dengan tempatnya sekarang, tempat untuk berkreasi. Contohnya juga beberapa kita memberikan kesempatan untuk explore sesuatu. Contohnya di campaign belum banyak kan agensi yang main ke sistem chargingnya adalah cost per sales, cost per leads dan sebagainya. Itu belum banyak lah. Nah kita memberi ruang untuk tim untuk melakukan do something, make mistake and learn from that. Nah itu kita memberi kesempatan di situ. Kesalahan cuma sekali ya mas, nggak boleh berkali-kali. Ya itu notes-nya. Ya gak? Aman gak? Ya itu. Dan satu lagi mengenai benefit, ya kita keep on improving lah benefit yang diberikan. Itu kita akan ya mungkin teman-teman yang lainnya juga mungkin ada masukan sebagainya sih, open aja kalau ada benefit yang kurang dari benefit yang kita berikan dari manajemen sih open for discussion. Mas, pertanyaan dari saya nih mas satu. Saya mau nanya nih, mas, kemarin kan tadi kan udah ngomong strategi benefit dan kelebihan kita sendiri. Mas Jason punya kekhawatiran nggak sih kalau seandainya semua perusahaan itu udah punya digital mereka sendiri dan memakai digital gitu? Oke. Terus terang itu saya nggak terlalu khawatir ke arah tersebut karena kedepannya itu istilahnya itu adalah kalau di industri sekarang itu kan lagi ngetren itu adalah sharing ekonomi ya. Sharing ekonomi itu mengakibatkan apa? Kepemilikan itu dikurangi. Jadi company juga melakukan hal yang sama. Kepemilikan mereka untuk satu unit divisi yang dedicated untuk sesuatu itu juga mungkin akan dikurangi. Jadi there is always chance for agency untuk aktif. Jadi nggak terlalu. Mas, ini kita ada pertanyaan nih dari FB yang nonton Mas Isan langsung nih. Nah, pertanyaannya dari Eka Hidayati. Nah, kendala paling berat dalam running inbound itu apa aja sih Mas? Mungkin pernah sempat tadi ke-mention. Iya tadi juga udah di-mention. Tadi kan human resource qualified human resource ya. Acquire sampai manage ya kan ya tadi ya kita bahas. Terus udah dibahas tadi. Terus yang berikutnya mungkin yang saya lupa itu adalah ini rada klasik sih. Cash flow. Ya mungkin Mbak Eka, that's my partner in crime waktu dulu juga. Jadi ya bayangkan. Mungkin sedikit cerita kita sempat ditawarin handling paid media sebuah perusahaan FMCG terbesar di Indonesia menawarkan, kita tolak. Kenapa? Kita tahu
terms paymentnya seperti apa, dan kita nggak punya resource dalam hal ini adalah apa, modal uang dan sebagainya yang cukup besar, karena campaign mereka besar, pasti besar, dan paymentnya seperti itu. Dan kita ya Google, kita juga dulu belum Google Partner, masalah masih belum Google Partner lah kita dulu itu ya, jadi masih ya term of paymentnya juga di Google-nya kita deposit dulu pakai kartu kredit sebagainya ya bermasalah lah. Nah, itu ya kita nggak bisa handle waktu itu. Dan ya itu juga masalah-masalah cash flow tuh ya menurut gue sih semua agensi mengalami hal yang sama lah. Dan kita learning dari situ ya belajar. Nah, Mas, ini apa ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Oke, pertanyaannya kita tutup nih Mas. Ada pertanyaan terakhir. Nah, menurut Mas Ihsan, apa sih harapan Mas Ihsan untuk inbound dan apa yang ingin Mas Ihsan capai selama 5 tahun ke depan? Oke, harapan buat inbound ID ya, inbound ID. So, ya tadi yang gue masih berharap kita tetap keep on learning, tambah pengetahuan, itu yang gue harapkan dari teman-teman, karena kedepannya itu it's all about kemampuan untuk apa? Orang yang dengan kemampuan yang pengetahuan yang oke yang akan survive. Jadi itu, dan karena sekarang kita juga udah partner dengan Freak Out, jadi karena be prepare bahwa dalam 5 tahun ke depan tuh kita nggak akan hanya main di Indonesia, kita akan going regional, so prepare yourself. Ya. Nah, thank you Mas Ihsan udah bisa menyempatkan waktu untuk sharing session hari ini. Nah, dan khususnya mengenai cara membangun dan menjalankan agensi seperti Inbound ID. Thank you juga buat teman-teman yang udah sempat nanya di sharing session hari ini, baik teman-teman yang ada di Inbound maupun yang melalui FB tadi. Untuk yang nggak sempat ikutan dan nonton live sharing session ini dari awal, nanti kita akan upload video sharing sessionnya hari ini ke YouTube channel kita di Inbound ID. Jangan lupa ya. Nah, kalian bisa subscribe dan turn on notification di sebelah button subscribe supaya kalian bisa langsung dapat notifikasi setiap kita naikin video sharing session dan video lain seputar Inbound ID. Nah, untuk tahu update tema sharing session kita minggu depan atau pengen tahu tips seputar inbound marketing, kalian juga bisa follow sosial media kita, Facebook, Twitter, LinkedIn, dan Instagram dengan cara search Inbound ID. Inbound ID, nggak pakai dot. So, digital marketer, sampai jumpa di sharing session selanjutnya live setiap hari Rabu jam 4 sore di Facebook fanpage Inbound ID. Thank you.